berpacaran sehat, berpacaran aktif di usia dewasa awal di zaman sekarang. Kita masuk dalam slide 1, slide pertama. Di sini ada pengertian pendidikan agama Kristen dan pengertian berpacaran. Pengertian pendidikan agama Kristen adalah pengajaran dan pembelajaran yang berdasarkan Alkitab, berpusat pada Kristus dan bergantung pada Roh Kudus agar dapat melayani sesama dan bertanggung jawab dalam persekutuan Kristen. Pengajaran dan pembelajaran sama penting bagi orang Kristen, terlebih khusus bagi usia dewasa awal yang akan kita pelajari saat ini. Seiring berkembangnya zaman, kita ini disebut sebagai generasi milenial. Menjadi tantangan besar bagi kita, bagaimana kita melewati proses berpacaran dengan baik sampai kepada tahap yang lebih serius. Selanjutnya, pengertian berpacaran. Berpacaran adalah merupakan masa pencarian pasangan dan pemahaman sifat dari baik perempuan dan laki-laki. Berpacaran adalah masa persiapan menuju pernikahan. Nah, berpacaran bagi sebagian orang ini ketika umur 18 tahun ini, mereka ini adalah masa-masa berpacaran atau pencarian jodoh. Jadi bagi mereka yang tidak berpacaran sering dianggap kurang mengikuti perkembangan zaman, kuper atau kurang pergaulan. Nah, banyak persepsi bahwa berpacaran sehat ini hanya dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan pasangan tanpa mengarah ke hal-hal yang negatif. Sedangkan berpacaran yang tidak sehat itu adalah berpacaran yang mengarah ke hal-hal yang negatif seperti melakukan kekerasan fisik dan melakukan hubungan seksual. Nah, banyak penelitian bahwa lokasi yang tepat untuk berpacaran adalah di rumah saja atau di tempat-tempat keramaian. Sedangkan berpacaran yang negatif itu dilakukan di tempat-tempat yang sepi. Nah, saat ini ada dua permasalahan yang sering terjadi dalam berpacaran di usia dewasa awal di zaman sekarang ini. Yang pertama ada kekerasan fisik, yang kedua melakukan hubungan seksual. Yang pertama kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini seperti mendorong, mencekik, dan memukul pasangan. Teman-teman, jika kita berpacaran terus pasangan kita melakukan kekerasan fisik kepada kita, sebaiknya kita putuskan dan kita mencari yang lain. Yang kedua, melakukan hubungan seksual. Nah, teman-teman, banyak orang berpendapat bahwa ketika berpacaran boleh berpegangan tangan dan berciuman. Tetapi ketika sudah mengarah ke hal-hal yang negatif seperti melakukan hubungan seksual, ini sudah termasuk berpacaran yang tidak sehat. Kita tahu bersama bahwa ketika berpacaran, ketika melakukan hubungan seksual itu boleh ketika sudah sah atau sudah menikah. Selanjutnya, menurut saya dalam permasalahan saat ini ada peranan yang sangat penting bagi orang dewasa awal dalam proses berpacaran. Selanjutnya, next, yaitu ada dua, orang tua atau keluarga dan gereja. Yang pertama, orang tua. Orang tua atau keluarga adalah pendidikan yang utama dan yang paling pertama bagi anak. Orang tua yang baik tidak akan membiarkan anaknya berjalan sesuka hati, berjalan sesuai kehendak anak sendiri, melainkan akan mendidik anak dengan benar seperti dalam Amsal 13 ayat 24. Nah, yang perlu orang tua lakukan adalah yang pertama, mengajarkan kedisiplinan kepada anak sejak dini. Orang tua perlu memberikan batasan-batasan kepada anak agar anak ini akan terdidik dengan benar. Yang kedua, orang tua perlu memberikan arahan-arahan yang jelas. Orang tua perlu memberikan arahan-arahan yang jelas kepada anak agar anak ini akan terdidik dengan benar dan tidak salah arah. Yang ketiga, orang tua perlu mengawasi anak. Orang tua perlu melihat lingkungan pergaulan anak, apalagi ketika anak yang sudah berpacaran. Sebaiknya orang tua mengajarkan anak untuk selalu terbuka kepada orang tua agar nantinya orang tua mengetahui aktivitas apa saja yang akan dilakukan anak ini. Yang kedua, gereja. Gereja juga memiliki peranan yang sangat penting bagi anak muda, terlebih kepada anak muda yang sudah berpacaran. Tanpa bimbingan dan pengenalan yang benar akan firman Tuhan, banyak anak muda ini akan salah arah. Kita tahu bahwa Alkitab ini adalah landasan hidup bagi semua orang Kristen. Nah, pemuda Kristen harus menyadari bahwa hidup mereka ini adalah milik Tuhan dan Tuhan telah menyediakan
kepada hidup mereka. Gereja perlu melakukan persekutuan Kristen seperti melakukan ibadah-ibadah rutin di rumah atau ibadah padat atau ibadah wisata. Nah, di situ dalam khotbah itu akan diberikan kepada pemuda Kristen dan nantinya itu akan mencegah mereka untuk melakukan kekerasan dan juga hubungan seksual dalam berpacaran. Selanjutnya, teman-teman di sini orang pendidikan agama Kristen ada 3, tetapi saya mengambil orang tua dan gereja karena dalam usia dewasa awal ini banyak yang sudah lulus sekolah, jadi saya sudah tidak mengambil guru lagi. Juga selain orang tua atau keluarga dan gereja, yang paling penting adalah diri sendiri. Bagaimana diri sendiri mengontrol ketika dalam proses berpacaran. Selanjutnya ada landasan Alkitab dan landasan Alkitab. Yang pertama 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang diperoleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Nah, ayat Alkitab ini mengajarkan kita untuk dalam proses berpacaran kita harus menjaga kekudusan tubuh kita karena tubuh kita ini adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Selanjutnya yang kedua, Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, ayat ini mengajarkan kita untuk tetap mengingat Tuhan dalam setiap proses berpacaran, dalam setiap aktivitas berpacaran kita. Selanjutnya yang ketiga, Markus 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, ayat Alkitab yang terakhir ini mengajarkan kita untuk kita memperlakukan pasangan kita sebagaimana kita ingin diperlakukan. Demikianlah hasil presentasi saya di saat ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, terlebih kepada teman-teman yang sedang berpacaran.